Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya bernama Pak Nur Kolis dari SMP Negeri 1 Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Saya di sini mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jember. Saya akan menjelaskan tentang masalah materi kelas 9 PPKN, yaitu bab 2 mengenai materi harmoni dalam keberagaman sosial budaya ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. A. Keberagaman suku bangsa dan budaya. Dalam keberagaman suku bangsa dan budaya, yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial dan budaya. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya ini mencakup tentang bagaimana keberagaman yang ada di masyarakat tentang yang dimiliki oleh bangsa. Yang kedua adalah kebudayaan adalah hasil belajar, dan yang ketiga adalah kebudayaan berdasar pada lambang negara. Yang keempat, kebudayaan dapat terintegrasi. Yang kelima, kebudayaan bisa disesuaikan. Yang keenam, kebudayaan selalu berubah. Kenapa ini terjadi? Karena intinya kebudayaan ini semua beraneka ragam yang ada di negara Indonesia. Baik itu tentang bagaimana kebudayaan itu berasal dari suku-suku yang berbeda atau wilayah-wilayah Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Ini semua mencerminkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Berbagai kebudayaan, jadi kita berbaur di sana, tapi kita perbedaan itu tidak selalu dipertentangkan. Selanjutnya materi yang B adalah keberagaman agama, kepercayaan dan rasa yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman agama, kepercayaan dan ras antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional ini, kita sebagai negara yang majemuk, terutama dikelilingi oleh negara-negara tetangga, kita senantiasa bagaimana harus saling menghargai antar wilayah negara-negara lain juga, terutama batas wilayah yang terletak baik itu di darat maupun di wilayah lautan ataupun di wilayah udaranya masing-masing negara. Selanjutnya yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat, terutama keberagaman ketampakan alam yang dimiliki Indonesia memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Faktor iklim, letak wilayah, dan topografi wilayah menciptakan keberagaman bidang mata pencaharian seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan. Indonesia sebagai negara yang penuh dengan jumlah terbanyak, yaitu pulaunya kurang lebih ada 7.500 pulau. Tapi di sana suku bangsanya kurang lebih ada 750 buah suku bangsa yang ada di negara. Dan perbedaan agamanya juga sangat mencolok, kurang lebih ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Di antaranya agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masing-masing penduduk yang ada di negara kita itu
mencari suatu dalam kegiatan ekonominya adalah yang terbesar pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Yaitu permasalahan gender terletak pada persepsi perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang menjadi nilai-nilai dan norma tentang kepantasan peran, tanggung jawab dan status laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan. Indonesia sudah menjadi negara yang sangat maju sekarang, apalagi sekarang Indonesia sudah menjadi negara yang masuk dalam kategori G20. Nanti yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Ya, pertemuan G20 di sana kualitas dan aspek yang dimiliki oleh para laki-laki dan perempuan dalam menunjang pembangunan Indonesia ini sangat mumpuni. Di antaranya baik itu dilihat dari proses pembangunannya, banyak berperan di sana, banyak insinyur dan orang-orang pintar lainnya seperti doktor dan profesor sudah tidak kalah dengan negara lain untuk lebih maju dalam peran masing-masing bidangnya. Ya. Apalagi yang status perempuan sebagai negara yang mungkin di sini nilai ya angkanya banyak, yaitu perempuan kurang lebih ada 40% jumlah lakinya. Ini mendominasi tingkat satuannya itu satuan dalam bidang masalah pendidikan, masalah pertahanan dan keamanan, masalah dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sebagainya. Apalagi dalam bidang politik negara Indonesia sudah sangat memperhatikan aspirasi dan daya tampung tentang perempuan yang sudah duduk di dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Senayan, Jakarta. Selanjutnya, identifikasilah keadaan sosial budaya yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu dengan melengkapi tabel di bawah ini. Ini adalah tugas untuk siswa karena kita sebagai pengajar tentunya harus mempunyai tugas untuk siswa di rumah supaya mereka itu dikerjakan dan akan dinilai oleh saya sebagai guru mata pelajaran untuk sekedar interview kepada atau wawancara kepada orang tuanya mengenai 1, mata pencarian orang tua apa, 2, jabatan kedudukan atau penganut agamanya apa, ya. Terus yang ketiga suku agama, yang keempat organisasi masyarakat, yang kelima adat istiadat. Itulah materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih kepada panitia lomba guru berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Jember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.